Baik, jadi meta membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Apa sih yang dimaksud meta? Meta adalah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi cinta kasih universal. Ya, cinta kasih universal artinya adalah cinta kasih yang tanpa syarat, cinta kasih yang hanya mengharapkan orang lain berbahagia tanpa ada maksud-maksud yang berkaitan dengan diri sendiri. Meta adalah cinta kasih universal yang hanya memberi. Kalau di dalam Karania Metta Sutta diberi perumpamaan oleh Buddha, itu ibaratnya seperti apa? Cinta seorang ibu terhadap anak tunggalnya yang dia akan rela untuk melindungi anak tunggalnya tersebut meskipun dengan risiko apa? Mungkin dia harus mengorbankan nyawanya. Inilah meta, ya. Meta sama sekali tidak ada hubungannya dengan motif-motif yang mementingkan atau untuk keuntungan diri sendiri, untuk keuntungan pribadi, ya. Nah, Anda lihat di gambar di layar, ya. Ini saya dapatkan gambar tersebut dari media sosial, ya. Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan, jelas ya. Anda perhatikan gambar tersebut. Suasana pada saat itu sedang hujan deras sekali, ya. Dan tiba-tiba ada seorang yang cacat, seorang kakek-kakek yang cacat tidak bisa berjalan dengan normal. Dia harus berjalan dengan bertumpukan pada bahkan bantuan kedua tangannya. Lihatlah di gambar tersebut. Hujan sangat deras sekali. Pemandangan yang sangat menyesakkan hati, sangat menyedihkan. Siapapun yang melihat, ada seorang cacat kakek-kakek yang sudah tua renta. Kalau melihat dari apa yang dibawa, mungkin pekerjaan dia hanyalah seorang pengemis, seorang yang sangat miskin, seorang yang mungkin di dalam kehidupan ini dia telah sering kali dikecewakan, tidak mendapat tempat yang layak di dalam kehidupan ini karena kemiskinannya mungkin, karena kebodohannya mungkin, atau karena apapun. Dia adalah orang yang terbuang. Pada hari itu hujan deras sekali. Dia melintasi jalan dan kalau Anda perhatikan di belakang, di background gambar tersebut, itu adalah toko atau warung-warung dan banyak orang berdiri di sana. Dia hanya memandang orang kakek-kakek yang cacat tersebut melintasi jalan di tengah hujan yang sangat deras sekali. Tiba-tiba pada saat pemandangan yang sangat mengharukan ini, ya, ada seorang wanita dengan penampilannya yang sangat rapi. Mungkin saja dia baru saja pulang kantor, ya. Dia dengan spontan mengulurkan tangannya untuk memastikan bahwa orang tua kakek-kakek tadi bisa menyeberang jalan tanpa basah kuyup karena air hujan. Dia mempunyai payung yang bisa dipakai sebagai alat untuk berbuat kebajikan. Payung yang bisa dipakai sebagai media untuk mengekspresikan cinta kasih dia. Oleh karena itulah secara spontan dia kemudian mengulurkan tangannya, memberikan payungnya demi menjamin sang kakek tidak kehujanan meskipun dengan risiko bahwa dirinya sendiri kehujanan. Anda lihat, tidak semua manusia bisa melakukan hal seperti itu. Melihat aksi yang seperti ini tentu saja, ya, saya berharap kita semua terinspirasi betapa ada satu perbuatan yang bisa kita lakukan, apapun itu juga, untuk membuat orang lain bahagia. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita hanya akan bisa berbuat sesuatu untuk membahagiakan orang lain kalau kita sudah mempunyai ini, sudah mempunyai itu, dan lain sebagainya. Tidak. Kita bisa berbuat kebaikan apapun itu juga dengan apa yang kita punya. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan spontan untuk mengekspresikan meta kita, untuk mengekspresikan cinta kasih kita. Karena meta bisa membuat hati yang beku menjadi sejuk kembali. Hati yang beku bisa menjadi hangat kembali.
Hati yang beku, yang tidak ingin melakukan perbuatan baik apapun, yang tidak ingin melakukan kebajikan apapun, bisa menjadi cair dan hangat kembali. Manfaat dari metta, cinta kasih universal, tidak hanya metta bisa membuat orang lain yang menjadi objek dari metta kita berbahagia, bebas dari penderitaannya, tetapi metta pada saat kita ekspresikan, metta tersebut juga bisa membuat diri kita bahagia. Saya yakin wanita yang ada di dalam gambar tersebut pada saat itu dia mengalami satu kebahagiaan yang luar biasa. Satu kegiatan spontan, aktivitas spontan, perbuatan spontan yang tidak didorong oleh ego, tidak didorong oleh keakuan wanita tersebut. Metta yang membuat hati kita yang beku bisa mencair, bisa menjadi hangat kembali. Metta menurut ajaran Buddha adalah satu energi batin yang mempunyai fungsi seperti lem. Anda tahu lem, fungsi dari lem adalah apa? Merekatkan dua sisi atau dua benda sehingga bisa menjadi satu. Nah, demikian pula dengan metta. Kalau Anda mempunyai metta, ya, maka metta tersebut akan merekatkan hubungan Anda dengan orang lain. Metta tersebut akan membuat hubungan Anda dengan orang lain menjadi semakin akrab. Inilah fungsi dari metta. Dan lebih daripada itu, metta juga mempunyai fungsi seperti pegas yang bekerja dua arah. Maksudnya kalau Anda memancarkan metta kepada orang lain, maka orang lain pun akan membalas memancarkan metta kepada diri Anda. Karena biasanya seseorang akan merasa mudah untuk mengekspresikan cinta kasihnya kepada orang lain yang baik hati, orang lain yang mempunyai cinta kasih, orang lain yang lembut tutur katanya, orang lain yang baik perilakunya. Orang cenderung akan menghormati orang-orang seperti itu. Sahabat, teman, atau siapapun juga akan cenderung menjaga ucapan mereka untuk tidak menyakiti temannya yang hatinya penuh metta. Nah, menurut ajaran Buddha, metta tidak hanya Anda bisa praktekkan melalui perbuatan-perbuatan tubuh seperti yang dilakukan oleh perempuan tadi yang di dalam gambar tersebut, tetapi metta juga bisa Anda praktekkan melalui mata Anda, ya. Jadi Anda bisa mempraktekkan metta hanya dengan sorot mata Anda, ya. Bagaimana cara mempraktekkan metta dengan sorot mata Anda? Melalui pandangan-pandangan mata kita. Meskipun kita atau Anda tidak mengucapkan sesuatu, cukup Anda bisa mempraktekkan metta pada saat Anda menatap teman-teman Anda, menatap siapapun, khususnya mereka yang mungkin membenci Anda, karena metta adalah obat yang paling efektif untuk memperbaiki hubungan yang sudah retak, yang sudah rusak. Karena tadi saya katakan metta mempunyai sifat seperti lem yang bisa merekatkan dua orang, dua sahabat. Metta juga berfungsi seperti pegas yang bisa mengalir kedua arah. Kalau Anda mengalirkan metta kepada orang tertentu, maka dia pun akan memberikan mettanya kembali kepada Anda. Kita membutuhkan satu energi yang bisa mencairkan kebekuan hati kita. Kita membutuhkan satu energi yang bisa menghangatkan hati kita atau menyejukkan hati kita, yakni energi tersebut disebut metta. Kalau tadi saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa metta bisa dipraktekkan melalui mata Anda, metta juga bisa dipraktekkan melalui tangan Anda, melalui tubuh Anda. Caranya mungkin pada saat seperti yang dilakukan oleh wanita di dalam gambar di layar ini. Dia mempraktekkan metta dengan anggota tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya. Metta yang dipraktekkan melalui tangan disebut di dalam bahasa Pali metta kaya kamang.
Perbuatan tubuh Anda menjadi pintu untuk menyalurkan energi meta Anda. Anda bisa meniru wanita yang ada di dalam gambar tersebut. Mungkin pada saat Anda sedang berjalan-jalan di luar sana, tiba-tiba Anda melihat ada orang tua yang kesusahan membawa barang yang sangat berat, terlalu berat buat dia. Anda bisa mendekati orang tua tersebut dan kemudian menyampaikan pada orang tersebut, "Bapak, boleh saya membantu mengangkat beban berat tersebut?" Pada saat Anda mempunyai niat untuk mengangkat beban berat tersebut, niatan dalam hati Anda adalah Anda ingin meringankan beban orang tersebut. Anda ingin memastikan bahwa pada saat beban tersebut Anda angkat, orang tersebut akan bahagia. Maka dengan demikian Anda sudah mempraktekkan meta melalui perbuatan tubuh Anda. Atau mungkin pada saat Anda berpapasan di jalan yang sempit dan kemudian Anda melihat ada orang lain yang akan juga sama melewati jalan tersebut dari arah yang berlawanan, Anda bisa mempraktekkan meta dengan cara berhenti, menepi, memberi jalan yang cukup, memastikan bahwa orang yang di depan Anda bisa lewat tanpa kesulitan. Niatan hati Anda pada saat dia berada di dekat Anda, kemudian ucapkan di dalam hati Anda, "Semoga Anda berbahagia, semoga Anda berbahagia." Dengan demikian, secara terus-menerus meta kalau Anda bisa praktekkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, ya, Anda membentuk satu kebiasaan yang positif, membentuk satu kebiasaan yang baik, bahwa hati Anda, batin Anda, pikiran Anda secara murni ingin mengharapkan orang lain berbahagia. Meta bisa menyelesaikan banyak masalah, ya. Meta bisa menyelesaikan, membuat hati yang mempunyai kebiasaan komplain, mengeluh, bisa menghilangkan keluhan-keluhan tersebut. Meta juga bisa membuat hati Anda untuk menerima keadaan apapun, apa adanya, tanpa mengeluh. Karena meta, cinta kasih, adalah satu energi batin yang sangat positif, mempunyai kualitas yang sangat positif, dan hukum energi di dalam batin kita, kalau hati Anda dipenuhi oleh energi yang positif, maka pada saat itu energi yang negatif tidak mempunyai tempat lagi di hati Anda. Inilah mengapa meta bisa benar-benar menghalau keluhan-keluhan kita. Meta bisa menghalau ketakutan-ketakutan kita. Meta bisa menghalau semua energi negatif yang sering menguasai hati, batin, dan pikiran Anda. Jadi meta tidak hanya bisa kita praktekkan untuk orang lain, untuk makhluk lain, tetapi meta juga bisa kita praktekkan terhadap apapun yang sedang kita alami di dalam kehidupan ini. Anda bisa mempraktekkan meta kepada mikrofon yang sedang bermasalah ini. Anda bisa mempraktekkan meta pada sumpit yang mungkin seharusnya membuat Anda menderita, tetapi ternyata tidak jadi membuat Anda menderita. Meta menghalau keluhan-keluhan kita. Lihatlah perilaku batin yang penuh dengan komplain. Sering mengeluhkan ini, sering mengeluhkan itu. Lihat kehidupan kita. Betapa banyak waktu yang sudah kita buang hanya untuk mengeluhkan sesuatu. Betapa banyak waktu yang energi yang sudah kita buang hanya untuk mengekspresikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apakah semua keluhan-keluhan yang sudah kita keluarkan, apakah hati batin yang suka mengeluh adalah batin yang positif, yang mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi? Tidak. Seseorang yang suka mengeluh adalah seseorang yang sangat negatif. Batin yang suka mengeluh adalah batin yang tidak mencari jalan keluar, tidak mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Batin yang suka mengeluh adalah batin yang memfokuskan energinya pada masalah, bukan pada solusi. Batin yang suka mengeluh adalah batin yang tidak mempunyai energi meta.
Oleh karena itulah kita harus membangun satu kebiasaan yang positif, energi batin yang positif dengan latihan-latihan yang sangat sederhana. Ucapkanlah kata-kata meta di dalam hati Anda pada saat Anda melihat teman Anda atau Anda sedang bercakap-cakap dengan teman Anda. Cobalah Anda praktekkan. Jadikanlah hal ini seperti menjadi kebiasaan baru Anda. Kebiasaan yang sangat positif. Ibarat pohon yang melengkung ke arah timur, condong ke arah timur, bengkok ke arah timur. Pada saat pohon tersebut dipotong, dia akan jatuh kemana? Jatuh ke timur. Demikian pula batin yang condong ke arah meta, melengkung ke arah meta. Pada saat batin ini dipotong, artinya pada saat kita meninggal dunia nanti, batin yang dipenuhi oleh meta ini akan menemukan tempat kelahiran yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, meta tidak hanya meta kita praktekkan ke dalam pengalaman-pengalaman kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini, tetapi meta juga bisa kita praktekkan pada saat kita mengingat-ingat masa lalu kita. Mengingat-ingat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Seperti saya tadi pada saat duduk di belakang jendela melihat keluar hujan yang sangat deras sekali. Memori saya lari ke masa lalu. Segala apapun yang sudah pernah terjadi di masa lalu teringat kembali. Kalau kita tidak mempunyai meta, seringkali memori-memori masa lalu tersebut yang muncul adalah memori-memori yang negatif saja, memori-memori yang tidak baik. Apa hasilnya pada saat kita mengingat-ingat memori yang tidak baik? Kita akan segera larut dalam kesedihan, kita akan segera larut mungkin dalam depresi, larut dalam stres, kepedihan yang sangat mendalam. Kita kehilangan meta kita. Oleh karena itu, supaya kita bisa terhindar dari segala bentuk kesedihan yang berkaitan dengan masa lalu, praktekkanlah meta pada saat Anda mengingat-ingat masa lalu Anda. Masa lalu saya, katakan dalam hati Anda, apapun yang sudah terjadi di masa lalu, semuanya telah membuat saya sampai di hari ini. Perjalanan kehidupan saya sudah sampai di detik ini. Karena saat ini saya adalah orang yang penuh kebahagiaan, maka saya mengucapkan terima kasih atas semua pengalaman buruk yang telah terjadi di masa lalu. Kalau Anda adalah orang yang bahagia di dalam kehidupan ini, maka masa lalu apapun itu juga tidak akan pernah membuat Anda kehilangan kebahagiaan Anda. Masa lalu kita telah membawa kita sampai hari ini. Oleh karena itulah, dengan terus-menerus mempraktekkan meta, tidak hanya kepada keadaan kehidupan Anda saat ini, tetapi juga ke dalam kehidupan Anda, apapun yang sudah terjadi di masa lalu, Anda akan bisa terbebas dari penyesalan. Anda akan terbebas dari stres, sedih, depresi, dan lain sebagainya. Pikiran Anda menjadi terang benderang kembali. Seringkali seperti kemarin yang ditanyakan oleh salah satu penanya bahwa ya kalau kita tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalu, tidak mengingat-ingat pengalaman buruk dari masa lalu, nanti kita akan mengulangi kesalahan itu yang untuk kedua kalinya. Ya, tetapi kemarin juga saya katakan waktu kita sangat singkat. Kalau Anda tidak berhati-hati di dalam mengingat-ingat masa lalu, kalau di dalam mengingat-ingat masa lalu tersebut Anda tidak menyertakan hati batin yang dipenuhi oleh meta, maka Anda bisa jadi akan menjadi seseorang yang tidak mempunyai semangat hidup lagi, jatuh dalam depresi yang berkepanjangan. Saya menyampaikan hal ini karena cerita yang pernah kejadian yang pernah terjadi pada salah satu umat dari Kuala Lumpur. Jadi ceritanya pada saat saya baru saja lulus sekolah saya di Myanmar pada tahun 2008,
Dalam rangka perjalanan pulang dari Myanmar ke Indonesia, saya sempat transit dulu ke KL, Kuala Lumpur untuk menemui sahabat saya, biku dari Myanmar. Nah, saya sempat tinggal di sana selama tes 2 minggu atau 3 minggu, cukup lama saya tinggal di sana sampai suatu hari sahabat saya seorang biku mengatakan kepada saya bahwa Bante, kakak perempuan saya ingin bertemu dengan Bante, ingin bertemu dengan saya. Ya, dia juga sebenarnya seorang Bante. Ya, nah dia minta waktu saya, akhirnya saya sampaikan kepada dia, ya, kakak kamu bisa datang kapan saja kalau saya ada waktu. Dan singkat cerita keesokan harinya kakak perempuannya datang bersama suaminya dan 2 atau 3 orang anaknya. Saya agak lupa. Kejadian ini terjadi pada tahun 2008. Setelah sampai di hadapan saya, si kakak perempuannya, ya, wanita ini di hadapan suami dan 2 atau 3 anaknya menangis. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun selain menangis, menangis, menangis. Sampai akhirnya semua kita yang ada di sana berusaha menenangkan dia. Dan kemudian dia mulai bisa berkata-kata, dan pada saat itu dia menceritakan pengalaman hidupnya yang pahit. Jadi menurut dia, apa yang disampaikan oleh dia bahwa dia sudah mengalami depresi selama 12 tahun atau 14 tahun terakhir ini. Bayangkan, 12 tahun lamanya. Dan selama 12 tahun lamanya tersebut, suaminya, anak-anaknya sudah seringkali berembuk, berdiskusi, ingin membawa mamahnya atau istrinya ke rumah sakit jiwa. Ingin meninggalkan istrinya di rumah sakit jiwa karena istrinya sangat-sangat stres, seperti perilakunya seperti orang gila. Dia tidak bisa berpikir sehat. Singkat cerita, setelah saya tanya kenapa kamu bisa seperti itu, dan dia mengatakan bahwa selama 12 tahun terakhir ini sangat sulit buat dia untuk mengingat-ingat sesuatu yang baik. Menurut dia, kehidupan dia hanya diisi oleh kegagalan, satu kegagalan demi kegagalan yang lain. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan, ini menurut dia. Ya, dia selalu teringat pada apapun yang sudah dia lakukan di masa lalu, dan celakanya yang dia ingat itu semuanya adalah pengalaman-pengalaman yang buruk. Inilah mengapa, karena dia tidak mempunyai meta terhadap dirinya sendiri, meta terhadap pengalaman kehidupannya sendiri, meta terhadap pengalaman masa lalu dia. Akhirnya pada saat dia mengingat-ingat masa lalu, hasilnya adalah depresi, gloomy, kesedihan, kepedihan. Kemudian saya mencoba untuk menggali memori dia. Saya mencoba untuk mengingatkan dia bahwa di dalam kehidupan dia tidak hanya perbuatan salah saja yang sudah pernah dia lakukan, tetapi juga perbuatan yang baik, perbuatan yang luar biasa, perbuatan yang hebat sudah banyak sekali juga dia lakukan. Saya tanya, bukankah pada saat sister mengandung anak-anak Anda, ya, Anda sudah melakukan satu perbuatan yang sangat baik? Ingat-ingatlah, pada saat anak Anda berada di dalam kandungan Anda, bukankah Anda memastikan menjaganya dengan sangat baik, memastikan supaya anak Anda yang berada di dalam kandungan tidak terlahir cacat? Bukankah itu adalah satu perbuatan yang baik? Bukankah itu adalah satu ekspresi meta cinta kasih Anda terhadap anak Anda? Kemudian lihatlah, ingatlah, pada saat anak-anak Anda sudah terlahir keluar dari kandungan Anda, bukankah Anda berusaha memastikan bahwa anak-anak Anda bisa hidup nyaman, bisa sehat, tidak terkena penyakit, bisa sekolah, bisa belajar berbicara, bisa belajar menulis, dan lain sebagainya? Bukankah hal tersebut adalah satu ekspresi dari cinta kasih yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan Anda? Kemudian cobalah ingat-ingat apa yang sudah Anda lakukan terhadap suami Anda. Cinta kasih, bakti
hati Anda kepada suami Anda, bukankah hal tersebut adalah ekspresi cinta kasih, ekspresi meta yang sangat luar biasa, sangat baik sekali, yang bisa membuat atau menjadi sumber kebahagiaan Anda. Saya katakan kepada dia, Anda telah melakukan banyak sekali perbuatan baik. Oleh karena itu Anda layak untuk berbahagia. Anda pantas untuk berbahagia. Anda tidak layak untuk menderita. Anda tidak pantas untuk menderita. Terus kemudian secara perlahan saya bimbing dia untuk berlatih meditasi Caga Anusati, yakni meditasi untuk merenungkan kebajikan-kebajikan yang sudah dia perbuat di masa lalu. Dan singkat cerita, setelah beberapa bulan akhirnya dia bisa normal kembali. Bukan karena sayanya punya jimat atau sakti atau punya mantra yang hebat, bukan. Tetapi semata-mata karena saya hanya mencoba untuk mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha, bahwa pikiran kita bisa dibentuk. Kalau Anda saat ini belum mempunyai meta, maka pikiran Anda, hati Anda, batin Anda bisa dibentuk untuk bisa mempunyai meta. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi saya sebutkan, Anda gunakan fasilitas mata Anda gunakan fasilitas tangan Anda gunakan pengalaman-pengalaman hidup masa lalu Anda untuk mempraktekkan meta. Meta juga bisa Anda praktekkan untuk segala hal, termasuk mungkin terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Pada saat Anda merancang masa depan, kemudian Anda selesai merancang, katakanlah, apapun yang terjadi, saya akan tetap mencintai masa depanku. Tidak ada alasan untuk stres, tidak ada alasan untuk depresi, tidak ada alasan untuk menderita di dalam kehidupan ini. Inilah mengapa saya katakan meta membuat hidup kita menjadi lebih hidup lagi, karena Anda semua seperti juga tadi wanita dari Kuala Lumpur, Anda semua yang ada di sini, kita semua yang ada di sini pantas untuk berbahagia. Carilah sudut yang tepat untuk melihat sesuatu di mana Anda akhirnya bisa mempraktekkan meta, bisa memunculkan meta, karena meta akan menghalau depresi Anda, meta akan menghalau stres Anda, meta menghalau kemarahan kita, kebencian kita, dendam kita. Inilah mengapa meta membuat hidup menjadi lebih hidup lagi. Ya, tetapi Bante sangat sulit untuk mempraktekkan meta. Tidak. Meta bisa dipraktekkan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Akan selalu ada sudut pandang yang berbeda untuk melihat sesuatu. Paham? Di dalam kehidupan ini, Anda akan keliru kalau Anda hanya memahami bahwa kehidupan hanya bisa dilihat dari satu sisi. Maksud saya, kalau kehidupan ini sedang berjalan dengan tidak baik, maka saya pasti menderita. Tidak. Pada saat kehidupan sedang berjalan tidak baik, maka pada saat itu carilah sudut yang bagus untuk melihat kehidupan tersebut, sehingga akhirnya bisa menumbuh kembangkan meta Anda. Akan selalu ada. Bersabarlah. Jangan bereaksi pada saat hati kita kehilangan meta. Jangan bereaksi pada saat batin kita masih dipengaruhi oleh kemarahan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Tunggu, karena kemarahan, kebencian, dan dendam tersebut pada hakikatnya adalah sesuatu yang muncul dan kemudian dia pasti akan lenyap kembali.